Ya mohon maaf masih besan Pak Men. Nah, zamannya PAN. Kita ingin menyatakan bahwa sebenarnya data-data seperti itu perlu dikonfirmasi ulang. Kita konfirmasi aja sebagai Dan itu proses pelepasan kawasan hutan yang terbesar sepanjang Republik ini pasca reformasi. Itu zamannya Bang Zul. Yang kadernya Pak Amin juga. Harusnya itu tadi, jangan sampai kita yang namanya gajah di depan mata nggak kelihatan, ya semut di ujung lautan dibahas-bahas, itu nggak boleh juga itu. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama balik lagi ke redistribusi aset tadi, saya sepakat kalau Prona itu sudah ada lama. Sebenarnya sudah dari tahun 81. Ya. Cuman memang seperti yang saya sampaikan tadi, di zaman Pak Jokowi ini prosesnya dipercepat. Ya, makanya itu saya apresiasi prosesnya dipercepat. Tapi yang dimaksud dengan pengibulan oleh Pak Amin itu adalah bahwa sumber utama masalahnya ini nggak disentuh gitu loh. Jadi lebih di permukaannya. Karena jadi seperti itu ya, seperti misalkan ya maaf mirip SMK lah ya. SMK mobil SMK. Itu kan gencar sekali di permukaannya, tapi where is the SMK now? Ini Bung Derajat ini kemana-mana larinya ini. Enggak, maksud saya yang pesan dari Pak Amin adalah jadi jangan hanya di permukaannya, intinya itu dilihat. Jadi jangan sampai intinya jadi terlewat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada soal maaf segala macam, sama sekali tidak ada soal permintaan maaf. Maksud saya adalah kita harus bisa menempatkan tokoh-tokoh bangsa ini pada posisi yang memang pas mereka. Dan ketika Pak Luhut menyampaikan ancaman, ya kita jadi terkaget-kaget loh. Kok terkena kritik seperti ini bukan dilihat substansinya, tapi malah menjadi ancaman yang justru nggak produktif. Tapi saya rasa apa komentar Anda? Saya sudah berikan banyak komentar. Intinya ya itu apakah memang pemerintah ini hobinya mengancam, apakah pemerintah ini hobinya cari-cari kesalahan dan sebagainya. Tapi saya rasa di pihak pemerintah sekarang juga menyadari bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu tidak tepat. Ya. Jadi itu saya rasa itu juga dikoreksi juga oleh pihak teman-teman di pemerintahan. Yang ketiga soal perizinan yang disampaikan oleh zaman Bang Zul. Ya betul, Bang Zul memberikan perizinan, tapi yang perlu diingat adalah bahwa pada saat itu ada ratusan perusahaan di Kalimantan Tengah dan di beberapa daerah lain itu yang bergerak tanpa izin. Baik. Ya. Saya ingin teman-teman memutar kembali, teman-teman produser maksudnya memutar kembali pernyataan Luhut Panjaitan karena berkaitan dengan apa yang ia sampaikan setelah mendengar bahwa Pak Presiden disebut ngibul oleh Pak Amin Rais. Kita lihat lagi apa kalimat-kalimatnya. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat. Apanya dikibulin? Dari dulu juga dijabagi ngasih sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI. Apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan numpas PKI saya pun itu numpas PKI kok. Ya dosaku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Kalau main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang kok siapa. Kalau tidak salah, Pak Amin Rais menyebut juga bahwa rejim ini pro PKI. Makanya kemudian disebut-sebut oleh Pak Luhut berkaitan dengan jangan macam-macam. Awas ya. Anda mengatakan bahwa pemerintah sekarang baper. Maksudnya apa, Bung Rizal? Jadi begini, yang pertama tadi Mas Derajat sudah sampaikan. Kita ini di era reformasi yang dulu terbelenggu. Ada kebebasan. Situ apa? Kebebasan berdemokrasi yang luar biasa. Ada kebebasan berpendapat. Apalagi Pak Amin tokoh reformasi. Jadi kalau Pak Amin menyampaikan itu atau siapapun ya, nggak usah Pak Amin, tokoh ya kita yang mahasiswa aja biasa tuh mengkritik pemerintah. Itu biasa. Yang namanya masyarakat, apalagi tokoh sampai mahasiswa, itu biasa anak-anak remaja. Jadi tokoh boleh menista dan memfitnah gitu? Bukan menista sebentar. Jadi itu biasa, mengkritik itu pertama biasa itu di era reformasi. Tapi harus kritik yang membangun. Iya. Nanti dulu. Yang kedua. Nah, berarti persepsi tentang kritik dari teman-teman PDIP sekarang ini berbeda dengan persepsi tentang kritik teman-teman PDIP ketika zaman Pak SBY. Saya mau ke situ. Yang kedua, ini beda nih. Itu kan yang kedua, kan, itu eranya. Yang kedua, kita introspeksi loh, ya kan? Kita belajar sama Pak SBY yang 10 tahun. Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya dikritik di zaman ini 3 tahun ini. Coba lihat Pak SBY.
Kita boleh searching hari ini 10 tahun, hampir setiap hari nggak pernah berhenti. Komentar Pak SBY biasa saja, nggak berlebihan, apalagi ngancem-ngancem. Ya mohon maaf, kami di oposisi, PDIP lebih dahsyat lagi. Kalau buat PDIP nggak ada bener PSB itu dari A sampai Z. Termasuk Kan begitu. seniornya Mas Arteri ya Ara itu bareng-bareng saya terus ngantemin Pak SBY terus. Enggak, tapi Maksud saya begini, poin sebentar. Yang terakhir. Maksud saya biasa saja yang namanya pemerintah itu biasa saja, nggak usah berlebihan. Kemudian yang tidak kalah penting, harusnya pemerintah memahami yang namanya pemerintah itu biasa penguasa. Kami di DPR ini, Diklat itu biasa tiap hari. Yang penting tunjukkan dengan kerja, dengan kinerja. Tidak usah membalas berlebihan, apalagi pakai ngancam-ngancam. Ya bikin ribut lah. Ini ancaman juga terhadap ini. Apa? Ancaman juga. Lu jangan gitu dong. Ya Jangan saya protes. justru kasih tahu waktu jadi oposisi, kami oposisi bersama-sama, kita mengerti PSB, tapi PDIP luar biasa. Oke. 10 tahun. Sekarang baru 3 tahun begitu kan biasa aja. Dijawab sesaat lagi setelah pariwara berikut. Dijawab sesaat lagi. Kami akan kembali dua sisi. Bos, PDIP mah ngeri kalau